Hadi Suliseno dari Telekerja Center sekaligus founder dari Satu Hari Satu EKG. So, saya hari ini akan bahas tentang latihan dasar kita yang ketiga ya. Oke, sekali lagi setiap kali melihat EKG, teman-teman masih ingat irama sinus apa enggak? Ya, irama sinus 1P diikuti oleh 1 GRS. 1P, 1 GRS ya, 1P, 1 GRS. Kemudian P-nya positif di lid 2 dan negatif di AVR ya. Jadi irama sinus. Berapa kali per menit kalau hitung kira-kira? Ya 3 kotak berarti 300 bagi 3 100 kali per menit. Aksesnya normal enggak? Oke, ini yang sini masih positif kira-kira. Yang satu ini ya oke lah, mungkin bifasik ya yang bersama. Ini masih positif juga, so aku rasa masih normal. PR interval, oke. PR intervalnya ini persis di sini. Awal ini mungkin sekitar 5 kotak ya. Mungkin kalau bisa kita lihat, tapi yang di sini awal sini sampai sini. Saya kira 5 kotak ya, normal. Terus kemudian langkah berikutnya kita melihat adanya nomor 5 adalah bandil Brownsburg ya. Kita lihat di sini V1, QRS lebar ada nggak? Oh ya, di V1 ada suatu RSR aksen didukung dengan V2 ya. RSR aksen. R kecil, S, R-nya besar ya. Dan ada white S di V6. Nah, ini kan ke atas lebar, maka di sini ke bawah lebar. Kebalikannya kan, V1 sama V6. Temennya V6 apa? AVL. 1 sama AVL. Yes, sama. Berarti ini RB, BB. Sinus 100 kali per menit dengan RB, BB. Nah, ini nomor 2. Irama sinus enggak? Kita lihat di sini ada gelombang P. Ada gelombang P, walaupun P-nya tidak jelas, diikuti oleh GRS. 1P diikuti 1 GRS. Kemudian di lead lain di AVR P-nya negatif. Memang P-nya tidak manis banget ya. Tapi ini jelas ada P. Di lead lain nih. Ini P. Ini P. Tapi yang jelas ini di sini nih. Nah, ini. Ini P. Ya, ini P. Nah, ini P. Ini P, ya kan? Jadi ketika membaca ECG kita tidak bisa hanya fokus pada satu lead aja. Kita harus melihat beberapa lead dan kita lihat tampakan yang mirip P. Memang ketika ada ECG ada beberapa yang bentukannya itu tidak normal bener gitu ya, tidak normal kayak buku gitu. Nah, ya begitulah hidup lah, tidak semuanya lurus, kaya, sugih, keren ya. Ono sing biasa-biasa ya, gak apa-apa. Paringane Gusti Allah ya. Irama sinus berapa kali per menit? Kurang lebih 1, 2, 3, 4. Oke, 5 kurang. Sekitar 70 kali per menit. Aksis masih positif. AVF. Oke. Lebih banyak ke bawah, negatif. Tapi duanya masih positif. Sonor, normal. PR interval. Nah, kalau bicara PR interval sekarang ini, lihat nih. Ini jauh banget ke belakang. Ya, P-nya. Ini juga ini. Nah, oke. Berarti ada pemanjangan PR interval lebih dari 5 kotak kan? Kalau lebih dari 5 kotak berarti AV block derajat 1. Lanjut berikutnya GRS lebar di V1. Tidak ada RSR aksen sih, tapi kalau lihat di sini loh, kok RS dalam ya dan lebar ya. Langsung kita lihat di V6. Oh benar. Ini adalah gambaran LBBB karena ada MSIP. Di V6. Temennya ada di 1 sama AVL. Ya. Hipertrofi biasanya kalau udah ada LBBB agak susah ya. Terutama hipertrofi ventricle. Ini nggak bisa kita assess. Left atriumnya nggak begitu jelas. Koroner mungkin tidak kita lihat. Ini ada T inversi, tapi ini kan bawaannya LBBB. Ini bawaannya LBBB, bukan koroner ya. Pokoknya kalau T inversi di V5, V6, 1 AVL ini bukan dari koroner, tapi bawaannya dari LBBB. Yang lain saya kira tidak ada. Ya, jadi irama sinus 66 kali PR dengan A ini tambahannya AV block derajat 1 ya. Saya malah lupa belum nulis ya. Dengan aduh, ini enggak AV block derajat 1. Oke, ya wis tak sebelum ditulis ya wis. Oke. Terus berikutnya
Ini irama sinus enggak? Kok aneh ya, gitu. Bisa pikir pertama aneh ya. Tapi kita lihat memang ada 1 P diikuti 1 QRS. 1 P, 1 QRS. P, QRS, P, QRS, P, QRS. Oke. Tapi lambat banget karena lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 300 bagi 8. Berapa? Kurang lebih 40-an kali per menit. Nah, aksesnya 1 positif, AVF positif. Ya. Lain-lain PR interval saya kira masih normal. QRS lebar di sini nggak ada. Hipertrofi juga nggak ada. Koroner juga tidak ada. Jadi kemungkinan ini adalah sinus bradikardi, kurang lebih sekitar 40 ya. 40 kali per menit. Kemudian yang berikutnya irama sinus enggak? Nih, irama sinus 1 sinus 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 sinus. Ya, P-nya terbalik di AVR, positif di lead 2, 1 P dikutul 1 QRS. Aksesnya normal, normal, normal. Rate-nya kurang lebih sekitar 80 kali per menit. Ya, PR interval. PR intervalnya saya kira kok masih normal ya, tek sampai tek ini. Oh, apa memanjang sedikit ya? Ini tek ini. Oh ya, memanjang sedikit. 6 kotak ya, 6 kotak. Kemudian dia ada QRS lebar di W1 nggak ada bundle Brennsburg. Hipertrofi juga nggak ada, saya kira. Nah, tapi yang khas kita masuk ke nomor 7 koroner. Koroner ada enggak? Nah, ini Tolti ini. Tolti ingat kalau koroner kemungkinan suatu hiperakut T, Tolti. Cuma ini bukan koroner Toltinya ini. Kalau ini kita lihat dia grafiknya seperti menara. Kalau Tolti yang seperti ini, lain dengan Tolti yang lebar gini. Nah, ya, kalau lebar dia ke early akut MI. Tapi kalau yang lancip banget kayak menara, ini lebih banyak ke hiperkalemia ya. Teman-teman bisa searching ada kuliah tentang hiperkalemia di YouTube ya. Oke, jadi irama sinus 80 kali per menit, Tolti suspek hiperkalemia ya. Dengan tadi ada AV block derajat 1 ya. Aku lupa terus AV block grade 1. Oke, so ini yang ini berikutnya sinus ya. Sinus 1P dikurangi 1 QRS, 1P 1 QRS. Kalau teman-teman lihat ECG, kok ECG-nya aneh ya? Enggak usah panik dulu. Pokoknya dibaca sesuai dengan petunjuk 7 langkah itu ya. Irama sinus berapa kali per menit? 1, 2, 3, 3,5. Oke, kurang lebih sekitar 80 kali per menit. Aksesnya normal enggak? 1 positif, AVF negatif. Tapi duanya masih positif sih. Normal. Nah, sekarang PR interval. PR intervalnya normal enggak? Kalau kita lihat di sini, saya sih kalau pas di sini ini masih 3 kotak ya. Berarti masih normal. Cuma kalau kita lihat di lead lain, terutama lead lead 1 ini dempel banget sama QRS ya. Hanya kira-kira 2,5 kotak. Yang di sini awal P sampai awal QRS malah kurang lebih sekitar oke lah 2,5 kotak. Ini mungkin 2 kotak. Dan lihat ada belenduan di sini. Belenduan di sini. Belenduan ini apa ya bahasa Indonesia nih? Jendulan ada jendulan di sini. Nah, jendulan ini adalah bentukan namanya delta wave. Delta wave. Nah, ya ini maaf agak jorok sedikit ya. Makanya kalau kita anggap ini P ini laki, ininya perempuan, QRS perempuan, kalau dempel-dempel itu jadi benduan. Benduan ini kayak maaf kayak hamil gitu ya, bendung, bunting. Jadi ingat kalau ada gambar kayak gini nih, ini delta wave ini ya. Terlalu mepet karena ini sama ini mepet-mepet akhirnya jadi belendu ya. Nah, ini biar pengingat aja sih. Jadi ketika mepet sama mepet akhirnya jadi belendung. Nah, makanya nggak boleh pacaran. Mepet-mepet gitu ya. Nanti belendung. Irama sinus 80 kali per menit akses normal dengan PR internal memendek. Ada gelombang delta. Berarti apa? WPW. Ketika ada WPW, maka kita tidak bisa bilang koroner atau infak secara umum tidak bisa. Jadi mendingan itu di skip aja ya. Daripada nanti salah, terutama kalau fase-fase awal. Jadi saya lebih menganjurkan tidak usah. 80 menit WPW selesai. Nah, oke, yang berikutnya irama sinus enggak? Irama sinus. Sinus yakin dok? Yakin. Lihat nih. Ini ada gelombang P kan? P P. Loh, dok kok jauh banget sama QRS-nya? Ya karena ada sesuatu. Tapi kita lihat di lead lain. Nah, ini P ini jelas. Nah,
P1P ditulis 1 QRS. Kemudian berapa kali per menit? Sinus kan tadi? Kurang lebih sekitar 1, 2, 3, 3,5, hampir 4. Oke lah, 80 kali per menit. Aksesnya satu positif, AVF negatif, duanya negatif, berarti LAD nih. Ya kan? Satu positif, AVF negatif, duanya negatif juga, berarti LAD. PR interval, normal enggak? Nah, ini yang bikin dia kelihatan mundur banget di sini, karena dia ada AV block. Derajat berapa? Karena enggak ada drop bit. Jadi ini P, QRS, P, QRS. Cuma ininya mundur banget. Jadi AV block derajat 1. Kemudian kita masuk ke QRS lebar. Di V1 nggak ada sih RS reaction, tapi ininya gede banget. Begitu ininya kita white S banget, lihat, oh ini pasti, oh apa LB, B, B, ada bentukan M shape, di sini ada takeknya sedikit, nah, LBBB. Ingat, kalau LBBB, LVH harus hati-hati, saya kira sih tidak usah dianggap, ya koroner mungkin tidak mungkin, tapi itu agak advance ya, ada di video-video yang lain kalau ingin tahu koroner pada LBBB gimana namanya, kriteria segar busa, tapi ini nggak ada. Ya. Jadi ini AV block derajat 1, LBBB sinus 80 menit, dan tadi ada LAD. Ya. Oke, kalau ini sinus enggak? Sebentar, kita lihat nih P-nya mana nih. Di sini nggak tampak P-nya ya. Ini gelombang T ya, ini T, ini T. P-nya mana yang P manis? P manis nggak ada. Nah, ketika ingat P manis nggak ada, satu hal yang harus melekat di teman-teman ada iramanya, berarti bukan sinus. Kalau bukan sinus apa? Nah, kalau teman-teman sudah baca itu ada beberapa agak banyak, yang paling sering AF. Jadi pastikan dulu ini AF atau bukan. AF cirinya apa? P-nya tidak ada dengan R ke R yang tidak teratur, ya kan? Ini kan tidak teratur. Interval ininya tidak sama. P-nya tidak jelas kan? Kalau AF cuma 2. P tidak ada, tidak teratur. Nah, itu cuma 2 itu. Berarti ini suatu AF. AF-nya tentukan AF-nya rapid, slow, atau normal response. Ini adalah AF rapid. Aksisnya 1 positif, AF negatif, oke, LAD. AF rapid dengan LAD. Kemudian hipertrofi nggak tampak, QRS lebar juga nggak ada. Nah, pada koroner kita lihat ini di V1 R-nya nggak ada, nggak kelihatan, tapi di R2 muncul, tapi ini muncul, tapi ininya masih kecil, lihat. V3 sama V4 kok hampir sama R-nya. V5 juga sama. Nah, namanya apa? Ini istilah baru yang teman-teman ingat adalah namanya Poor R Wave Progression. Jadi ketika peningkatan gelombang R dari sini sampai sini ini tidak, harusnya kan ini makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Ada beberapa kriteria, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Pokoknya intinya peningkatan R-nya itu tidak normal ya, yang harusnya R-nya di sini naik, ke sini naik, ya ini tidak naik, namanya poor R wave progression. Penyebabnya apa? Bisa karena banyak faktor, bisa miopati, bisa karena old myocardial infarct juga bisa ya. Oke, jadi ini AF rapid, LAD dengan progression of R di sini ya. Kemudian yang ini irama sinus enggak? Sinus, karena 1P dikali 1 QRS, 1P 1 QRS. P-nya negatif kan? Nah, oke, sinus berapa kali per menit? Sekitar 90 kali per menit kan? 1, 2, 3, tapi ini lebih sedikit. Ya, 96 lah. Aksesnya positif, positif, normal. PR interval. Nah, ini. Oh, kok P-nya kok mundur banget di bawah ini? Oh, berarti lebih dari 5 kotak kan? Berarti AV block derajat 1. Kita lanjut lagi langkah berikutnya. QRS lebar di V1, V6 nggak ada. Ya. Hipertrofi, lihat di left atrium ada enggak hipertrofi? Tidak begitu jelas ya, tapi kayaknya sih nggak ada ya. Sininya M bertake ini nggak ada. Kemudian lihat QRS-nya di sini enggak apa-apa. Nah, kemudian masuk ke koroner. Lihat set ST segmennya ada masalah enggak? Enggak ada. Oke, jadi cuma AV block derajat 1 aja. Oke, kalau ini apa? Nah, ini gampang nih, teman-teman mesti hafal. Irama sinus. Bukan, karena P-nya enggak jelas. Yang ada ini cuma gelombang T doang nih. Jendulan antara R ke R ini paling gampang ini adalah gelombang T. Ini gelombang T. Gelombang T. Ini gelombang T, ini gelombang T, ini gelombang T, gelombang T, gelombang T. P-nya mana? P-nya enggak tampak, berarti bukan sinus. Nah, teman-teman nggak usah baca 7 langkah yang saya share di grup.
Jangan jangan aras-arasan, "Loh Dok, mana anunya?" Kan kalian bisa nyari ke atas ya. Di atas sudah saya share tuh, termasuk buku PDF untuk dibaca-baca ya. Jadi ini jelas bukan sinus, berarti apa? SVT. Kenapa? Karena R-nya cepat, teratur dengan QRS yang sempit. ECG itu butuh kriteria. Nah, kriteria itu harus dibaca. Ya. Kriteria VT kayak apa, SVT kayak apa, AV block, nah itu harus baca. Ya. Tapi sebenarnya untuk basic tuh kriteria yang harus dihafal nggak terlalu banyak ya. Tapi coba nanti baca lah, ini SVT bener apa enggak ya. Oke, terus yang ini irama sinus enggak? Sinus 1P dikali 1 GRS. Rate-nya berapa? Sekitar 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 ya, 6 kotak ya. Ini sama ini oke, 6 kotak. Berarti sekitar 50 kali per menit. Aksesnya normal enggak? Satu positif, AVF positifnya enggak jelas ya. Tapi kayaknya masih normal lah ya. PR interval. Nah, ini memanjang kan? Tek, memanjang, tek, memanjang. Tapi sebentar, kalau kita melihat secara keseluruhan yang di sini tidak begitu kelihatan ya. Tapi lihat waktu di lead 2 panjang. Waduh, wis metu judulnya ya wis. Di judul ini tek, tek, ada P yang tidak diikuti oleh QRS. Mana QRS-nya? Ini namanya drop beat. P tidak diikuti oleh QRS dan kita lihat PR intervalnya ada 2 kan? Berarti ini kan AV block. Nah, teman-teman kalau sudah baca pasti tahu lah ya AV block. AV block derajat berapa? Derajat 1 kan tidak ada drop beat. Derajat 2 yang ada drop beat. Coba lihat mau beat tipe 1 apa mau beat tipe 2. Mau beat tipe 1 kalau PR intervalnya tetap memanjang. Makin lama makin panjang. Ini cenderung kalau lihat ini ya, ini kayaknya PR intervalnya normal. Berarti mau beat tipe 2. Nah, yang lain-lain aku rasa enggak apa-apa ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.